kaitannya dengan hukum Allah, hak-hak kita kepada Allah. Allah adalah zat yang maha pengampun, alal musamahah. Allah itu sangat toleransi. Tapi kalau kaitannya dengan hukukul adami secara umum alal musamahah, susah orang itu untuk menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Kadang dimintai maaf, jawabannya tiada maaf. Bahkan ungkapan-ungkapan yang lebih kasar dari itu selalu muncul. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan menyebutkan tentang salah satu asbab atau salah satu sebab kita masuk menodai kehormatan seseorang. Di antaranya adalah ketika kita menyebutkan kepribadian seseorang dengan ungkapan yang andaikan dia tahu maka dia tidak berkenan untuk mendengarkannya. Zikruka akhaka bima yakrahu, yang biasa disebut oleh para ulama ahli fikih dengan sebutan ghibah. Kalau orang kita nyebutnya ngerumpi. Di Indonesia itu lebih ngeri, program ngerumpi malah kadang dihadirkan, Pak. Yang lebih dahsyat lagi kadang malah yang melihat itu menikmati. Ada juga yang ngerumpi, bahasa yang saya kurang setuju sebenarnya, ngerumpi berjamaah. Sehingga kata-kata jamaah itu kadang konotasinya akhir-akhir ini menjadi jelek, korupsi berjamaah. Hal-hal yang semestinya konotasinya itu negatif jangan dikaitkan dengan hal-hal yang kaitannya dengan agama. Kalau murni itu merupakan salah satu hal yang menjadikan kita itu berkewajiban untuk menghapus dosa kita. Lisan kita terkadang juga mengucapkan sesuatu yang menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, dan bahkan yang bersangkutan itu juga akan marah kepada kita. Termasuk diantaranya kalau dalam istilah fikih buhtan, dusta, bohong, menyebutkan kepribadian seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang menyebut buhtan, ada juga yang menyebut fitnah. Tapi kalau menyebut sesuatu yang sesuai dengan kenyataan namun yang bersangkutan tidak berkenan, itu disebut ghibah. Bagaimana cara kita agar kita bisa terbebas, kita bisa kembali menjadi fitrah suci, katakanlah, tidak lagi memiliki dosa ghibah? Para ulama seperti yang termaktub dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Ruwaiyah itu menyebutkan, pertama, kalau memang yang bersangkutan yang kita sebutkan kepribadiannya sudah tahu, maka kita harus istiqlal, kita harus minta halalnya, kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Namun ketika hal itu tidak diketahui oleh yang bersangkutan, maka dalam hal ini para ulama mengatakan perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita lihat, kira-kira andaikan kita menyampaikan, permasalahan akan selesai atau malah justru akan runyam atau akan berkembang kemana-mana. Terkadang keterus-terangan kita malah justru membuat hubungan kita dengan saudara kita tidak harmonis. Semisal si A pernah menzalimi kepada si B, pernah menceritakan aib si B, dan pada akhirnya masalah menjadi membesar. Andaikan si A kemudian terus terang, maka masalah akan semakin membesar. Maka dalam hal ini menurut sebagian ulama tak usah
beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena Allah adalah yang Maha Pengampun. Ada juga yang mengatakan solusinya tidak hanya sekedar istighfar, tapi selalu mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan. Mendoakan kebaikan. Ada juga yang mengatakan di antara solusi yang harus dilakukan selain mendoakan kebaikan, yaitu beramal soleh dengan diniatkan untuk orang yang pernah kita zalimi. Walaupun yang bersangkutan semisal sudah meninggal dunia. Namun hal yang cukup mengerikan di kota Batam ini adalah, dan saya pikir tidak cuma di kota Batam, terlalu mudahnya seseorang melontarkan tuduhan kepada yang lain, dan itu bisa berakibat fatal. Apa itu di antaranya? Tuduhan zina. Mohon maaf. Ada orang menikah bulan Januari, bulan Juli ketepatan, anak sudah terlahir. Ada ungkapan yang tidak asing bagi kita, bahasa yang berkembang, oh berarti kemarin ampun duluan. Ini bagian daripada tuduhan yang dosanya cukup luar biasa, termasuk dosa besar. Atau bahasa lain terkadang, oh ini istilahnya LKMD kan? Bahasa Ustaz Lukman Hakim itu LKMD itu lamar carry nothing missing. Ini juga bagian daripada tuduhan, dan tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ampunan dari sesama manusia sebelum kita menjalani, katakanlah, hak ataupun hukuman eksekusi yang kalau dulu itu dilempar dengan menggunakan batu. Pada zaman Nabi ada salah satu sahabat, dia pernah melakukan perbuatan, mohon maaf, zina. Dia minta ranjam pada Rasulullah. Rasulullah justru ingin menyembunyikan, tak usah kau bilang siapa-siapa, cukup kamu saja yang tak usah bilang siapa-siapa. Apa kata dia? Rasul, saya khawatir jika apa yang kulakukan pada saat ini menjadikan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukumku. Aku rela sengsara di dunia asalkan di akhirat aku merasa bahagia. Terkadang kita terlalu mudahnya melontarkan tuduhan atau ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan kepada sahabat kita, dan ironisnya dengan mudahnya tuduhan itu kita anggap bukan merupakan sesuatu perbuatan dosa, dan bahkan kita gengsi untuk meminta maaf, entah karena kita dianggap senior, kita dianggap tua, atau dianggap kita punya jabatan, atau dianggap kita lebih kaya dibandingkan dengan yang bersangkutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi kembali fitrah, menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan mudah untuk meminta maaf. Sekian dari kami, mohon maaf dan khilafan.